Ada masalah yang besar di hadapan kita semua yang bisa menjadi kendala bagi eksistensi peradaban manusia secara luas. Yang pertama adalah adanya peningkatan populasi manusia di dunia ini, ya, itu mau tidak mau, ya, kurang lebih mungkin prediksinya sekarang sudah sekitar 7 miliar. Dengan pertumbuhan penduduk seperti ini akan diprediksi tahun 2050 hampir 9 miliar kurang lebih, ya. Nah, Indonesia sendiri mungkin kita hampir menyumbangkan populasi pada peradaban itu 0,5 miliar. Cina lebih lagi, sekarang saja sudah 1,5 miliar mungkin. India, kita nomor 3 mungkin. Setelah Cina, India, Indonesia. Karena doyan mana. Ya, itu tadi. Ini sebuah tantangan, kenapa? Dengan demikian kebutuhan akan pangan, papan, dan sandang itu juga, atau faktor-faktor estetika lainnya, tempat rekreasi dan sebagainya itu juga akan meningkat, ya. Ini pasti, sedangkan buminya ya tetap bulat itu saja, tidak bisa mengembang. Kita tidak bisa lagi mengeksploitasi alam yang sudah semakin sempit untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak ini. Nah, pasti di situ akan terjadi kompetisi yang berat, ya, pada sumber human resources-nya, sumber manusianya, ya, sumber daya manusianya. Yaitu biasanya terjadi menurunnya kualitas moral manusia. Dikenal dari Homo sapiens mungkin menjadi Homo economicus, atau hanya sebagai manusia Homo erectus, ya, ngadek monoto aja, ya. Nah, sekarang aja ini istilah Homo economicus tidak ada itu spesies itu, tapi tabiat manusia saling memangsa itu sudah terjadi kan sekarang, ya. Bagaimana tidak terjadi? Indonesia ini banyak laut kok import garam, kan aneh, ya. Garam itu gampang, tapi terjadi import garam, belum lagi komoditas-komoditas lain. Karena masalahnya bukan apa-apa, karena ada keuntungan ekonomi yang dikuasai oleh beberapa gelintir orang yang bisa mengakses pada kekuasaan, ya, dan bisa mengakses pada perdagangan seperti itu. Sementara mayoritas itu termakan oleh mereka. Ini yang menjadi masalah moral pada manusia itu, gimana ini kualitasnya. Ada istilah mungkin mereka yang sudah tidak bermoral, kalau diingatkan tentang moralitas, jangan gitulah, jangan korupsi lah, jangan begitu. Sering sekali mereka menjawab yang menurunkan yang menunjukkan kepribadian mereka, ya. Disuruh cari yang halal dan toib, mereka tidak mau. Jadi bagaimana mencari yang halal dan toib sementara yang haram saja sulit? Ada orang yang mengatakan begitu, ya. Itu orang yang sudah tidak bermoral. Saya tidak tahu apa kalian bagian daripada orang itu. Mudah-mudahan tidak. Makanya disekolahkan. Ini. Yang ketiga adalah pola hidup manusia menjadi instan dan konsumtif. Itu makanan saja sekarang hanya sekedar makan, apapun sudah makanan-makanan restoran yang serba instan sudah banyak di mana-mana, ya. Itu tadi. Nah, dan konsumtif karena memang tidak mau susah-susah. Itu. Ada pengalaman seorang peneliti dari Australia datang ke Indonesia. Dia seorang dokter, ikut
antri McDonald atau apa itu ya, itu apa itu, antri makanan, ya itu KFC atau McDonald, dia ikut antri dia di situ ya. Terus dia tanya orang Indonesia lain, loh kenapa kamu itu makanan gitu kan sudah biasa kamu di situ? Enggak, saya ini survei karena dia seorang peneliti. Berapa harga makanan itu di sini, gitu ya. Setelah dia beli, kemudian dikonversikan. Bayangkan satu anunya KFC atau tadi itu makanan apa namanya, cepat saji kan itu ya. Ini kalau dikonversikan sudah bisa dapat 2-3 bungkus nasi pecel. Kenapa orang Indonesia kok mau konsumtif makanan-makanan orang-orang barat yang untuk notabene terjangkau untuk mereka dan mereka aspek praktis. Sementara di Indonesia ini masih banyak pilihan makanan yang relatif tidak terlalu konsumtif ya. Satu makanan tadi itu burger atau bisa 2 nasi pecel kan, 3 nasi pecel. Itu pola hidup sudah bergerak seperti itu. Nah, ini jadi masalah serius di negara-negara terbelakang atau negara-negara berkembang seperti kita ini. Kemudian yang lebih parah lagi, menurunnya kualitas lahan dan ketersediaan lahan pertanian. Ya, pasti karena dieksploitasi makin lama bukan makin baik, akan tapi makin turun produktivitasnya itu. Ya, dikasih pupuk buatan itu bukan makin baik. Karena apa yang dimasukkan ke sana belum tentu terambil semua oleh tanaman. Akhirnya menjadi racun bagi tanaman dalam pengertian tanah itu akan menjadi masam lama-lama. Karena reaksi kimiawi yang terbawa itu ya itu makin turun kualitasnya itu. Ketersediaan lahan pertanian juga semakin kecil. Pertanian untuk tanaman pangan itu yang terbaik di Jawa. Ya. Yang lalu saya katakan karena di sini lahannya adalah lahan kualitas 1 untuk tanaman pangan. Tapi dengan kebutuhan orang tadi yang namanya makin konsumtif, kemudian dijadikan pulau industri, maka lahan pertaniannya tergeser. Banyak sawah-sawah beririgasi jadi pemukiman, jadi lapangan golf. Ya, itu yang sangat-sangat disayangkan. Padahal itu investasi lama itu untuk membangun, mencetak sebuah sawah itu tidak gampang itu, ya prosesnya. Karena di situ ada irigasi yang teknis. Nah itu. Yang kelima yang dirasakan adalah dengan pola-pola yang kayak demikian yang kita sekarang pengaruh langsung perubahan iklim global. Mau tidak mau karena industri naik, ya itu tadi suhu akan meningkat. Ya, kita bisa melihat ironisnya negara yang harus bertanggung jawab terhadap ini yaitu Amerika kemarin menarik diri, tidak mau duduk bersama-sama untuk memikirkan itu. Nah, ini kan kapitalis yang menurut saya keserakahannya semakin meningkat. Dia tidak punya kepedulian terhadap negara lain. Yang penting bangsanya sendiri. Yang pada dasarnya akan kena efek bumerang nanti, ya. Pada dasarnya terjadi efek bumerang. Mau tidak mau, karena apa yang diperbuat itu tadi terhadap negara-negara lain itu akan mengena dirinya sendiri, hanya tunggu waktu. Kemudian yang keenam, rekayasa politik global yang dibuat oleh konspirasi negara adidaya. Nah ini yang tadi saya katakan, kartel pelaku bisnis. Ini mengerikan. Di Indonesia saja sudah masuk di sini. Ya, beras, jagung, kedelai, gula, ya, kebutuhan-kebutuhan daging. Ini sudah kartel semua. Kalian begitu lulus studi dapat remah-remahnya saja sudah untung, ya itu. Anda percaya itu? Kenapa terjadi fluktuasi harga cabai, ya, yang kadang-kadang mahal sampai dengan berapa per kilo? 100 lebih ya. Kalau sedang jatuh itu yang hanya
10.000, 20, tapi kok kenapa mencolot kayak demikian? Itu bukan berarti tidak ada cabai, karena sudah ada kartel di situ. Mereka kayak demikian, dia timbun, dia lepas dan sebagainya. Ya, pemerintah ini kedodoran ini untuk mengatasi kayak demikian ini. Ya, karena apa? Karena pejabat-pejabatnya juga bagian daripada itu. Kebanyakan, mungkin ada di antara mereka yang jujur, tapi begitu yang jujur disikat juga, sistem kejujurannya jadi hilang. Karena kemungkaran itu kalau sudah berjamaah, itu akan lebih kuat daripada kebenaran yang lonely. Ya, makanya begitu, kalian harus, korupsi sudah berjamaah kayak begini ya, KPK saja disikat kan, itu karena sudah berjamaah di mana-mana. Mengatasi agak susah ini. Nah, apalagi di negara-negara adidaya tadi yang saya katakan seperti Amerika, dia menentukan seenaknya sendiri, ya, karena mereka merasa powerful. Mungkin ada masalah-masalah lain yang belum teridentifikasi, belum terlihat di bawah permukaan, karena permasalahan itu laksana gunung es, ya, di puncaknya yang terlihat, tapi di bawahnya semakin besar, itu belum pernah tergali. Kadang-kadang muncul, begitu muncul kena Titanic, tenggelam kapalnya, ya, itu. Makanya ini harus hati-hati. Nah, Anda berada di garis terdepan daripada sektor pembangunan lainnya, terdepan pertanian ini, ya. Kenapa? Karena Indonesia ini negara agriculture, bukan negara industri. Kita negara pertanian. Makanya kalau kebijakan nasionalnya itu hanya berpihak kepada industri berat dan sebagainya, hancur itu negara. Mungkin industrinya harusnya industri pertanian, ya, itu lain. Jadi menumpang kebijakan pertanian secara benar ini. Nah, itu beberapa masalah menjadi PR untuk kalian. Nah, tolong nanti ini dijabarkan ya. Apa yang saya sampaikan nanti tulis jadi paper ya. Jadi laporan itu. Saya ingin tahu sampai sejauh mana nalar Anda dengan paparan saya ini, mengerti atau tidak tantangannya ya. Lah, bagaimana pengaruh global terhadap bangsa kita Indonesia ini? Ya, pasti ada pengaruhnya, kan? Yang pertama, Indonesia adalah merupakan negara pertanian, merupakan lahan pertanian subur dengan sumber daya yang murah, sumber daya manusianya murah untuk aktivitas pertanian dalam pertanian dalam pengusahaan global murah, tenaga kerja kita tuh murah. Kalau orang barat mungkin jam-jaman kan itu. Makanya kalau Anda sekolah di luar negeri, sering sekali banyak mahasiswa cari sambilan jadi apa di restoran ya, karena dibayar jam-jaman untuk menambah uang jajan, uang kuliah itu. Kalau di sini bukan jam-jaman, akan tetapi setengah hari aja petani hanya berapa? Ya, mungkin 50.000 buruh tani itu didapat. Tenaga murah itu, ya. Lahannya tadi yang lahan subur, sehingga mau tidak mau menjadi objek negara lain. Ini kalau tidak percaya, saya yang lalu itu pernah punya mahasiswa S3 dari Korea, dia ikut kuliah. Saya tanya, untuk apa kamu? Enggak, saya kebetulan oleh negara saya dikirim jadi pengusaha. Jadi dia di daerah Kediri atau Blitar, dia membuat perkebunan di dalam greenhouse, rumah kaca begitu, biji-bijian. Di antara tomat, ya, untuk ambil bijinya, cabai, bukan biji-bijian ya, hortikultura tadi. Nah, hasilnya untuk apa? Untuk membuat bibit, paham nggak? Nah, pembibitan ditaruh di sini,
hasilnya dengan tenaga murah, lahan yang subur, karena di negaranya kan negara subtropis, tidak bisa sepanjang tahun. Di kita bisa sepanjang tahun, sehingga hasil kontinu. Kemudian dia packing, paket, kirim ke negaranya, dikasih labeling, tag, made in Korea. Paham ya? Kemana dia ekspornya dari negaranya? Kami ke negara Eropa, katanya. Padahal dilakukan di sini. Saya tanya tenaga buruh dan sebagainya sesuai dengan UMR, katanya dia begitu di Indonesia. Bu bener, bu nggak tahu saya, ya, dan sebagainya. Itu sebuah kenyataan. Mungkin perkebunan lain ada seperti itu. Nah, ini kan negara-negara yang, karena sekarang sudah lintas negara, ya. Apalagi dengan semakin terbukanya investasi, mereka punya modal banyak, akan berbondong-bondong ke negara kita. Sehingga negara Indonesia bisa menjadi sapi perah, ya, bagi kepentingan negara lain yang bisa saja termasuk berbagai ikutannya di dalam itu saja. Itu yang dikhawatirkan kan. Banyak orang menganalisis dengan masuknya Cina secara terbuka ke Republik ini, yang lalu banyak ditangkapin ya sebagai sebagai pendatang ilegal kan begitu ya. Tenaganya mereka lebih profesional gitu ya, mereka pekerja keras dan sebagainya. Tapi bahan ikutannya yang khawatir adalah dari Cina itu paham, ngerti nggak? Karena negara-negaranya adalah negara komunis. Itu yang dikhawatirkan oleh banyak mungkin pemuka-pemuka, tokoh-tokoh masyarakat, karena kita dulu punya pengalaman, ya, negara itu dulu, ya itu alarm saja. Harapannya adalah selama pemerintah bisa mengontrol terhadap masalah hal yang demikian, itu sebagai sebuah tanggung jawab yang berat yang harus dilakukan. Yang lain mungkin yang perlu Anda ketahui juga, negara kita adalah negara kepulauan, ya, yang bisa rawan terhadap disintegrasi masyarakatnya karena begitu luas dan aneka ragam ras dan etnis, apalagi agama. Ya, ini kan perlu manajemen tersendiri. Dari itu tidak bisa manajemen pengelolaan negeri ini, ya, hanya menggunakan manajemen sebagai sering sekali kan ada istilah NKRI ya. Apa itu? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau NKRI pengertiannya itu dalam pembangunannya itu menekankan Republik ini sebagai negara kontinental, daratan, itu jelas salah. Paham ya? Kalau NKRI dalam pengertian dimanage sebagai island ecosystem, negara kepulauan, itu baru benar. Paham nggak ini? Kamu ngerti yang saya maksud? Halo, jangan mantuk-mantuk gak ngerti. Apa beda antara negara kontinental dan negara kepulauan? Siapa tahu negara kontinental? Enggak. Negara daratan kayak Eropa itu kontinental ya. Begitu luas. Kan tidak bisa dibedakan itu antara Belanda, Jerman, Italia, kan di dalam satu daratan ya. Itu makanya Inggris keluar karena dianggap mereka kepulauan. Enggak mau masuk daratan Eropa ya. Kebijakannya lain. Nah, manajemennya lain. Negara kepulauan berbeda. Dari berbagai aspek. Apakah itu aspek ekosistemnya maupun aspek sumber daya manusianya. Ngerti nggak? Satu contoh lah. Jawa dengan Madura itu kan pulau. Walaupun sudah disambung jembatan Suramadu, tidak mungkin
Pulau Madura atau orang Madura itu jadi orang Jawa kan gitu ya, atau sebaliknya. Nggak mungkin, karena istilahnya ada istilah di orang Jawa itu alon-alon asal kelakon kan begitu ya. Itu sakmadyo tuturi handayani kan begitu ya. Orang Jawa slow down, kalem, tenang. Orang Madura lain ya. Gak dapat saya kalau gitu. Masuk dulu, ya urusan belakang kan gitu ya. Itu makanya kemana-mana sudah kulturnya beda. Pulaunya apalagi? Di sana dijadikan pulau pertanian pangan nggak bisa. Ya, lahan kering kan. Itu Jawa, pangan beririgasi. Kalau di Madura mungkin kalau pertanian bukan pertanian pangan, akan tetapi pertanian peternakan. Kan beda ya, itu kebijakan. Bali dengan Lombok lain, walaupun hampir sama pulaunya ya, manajemennya harus berbeda. Ini ngerti nggak yang saya maksud? Ini terintegrasi. Kamu berbicara tentang integrasi manajemen itu jangan terlalu sempit, luas. Karena menyangkut berbagai macam aspek politis. Dalam pengertian politik pertanian ini sangat penting. Nah, tantangan pertanian masa depan antara lain adalah di sini dari pertanian yang mengejar target hasil komoditas ya, yang disebut dengan agriculture product oriented itu tadi, pokoknya menghasilkan, sekarang sudah bergeser menjadi pertanian yang sesuai dengan kelestarian lingkungan, agriculture ecological oriented, berorientasi kepada lingkungan sekarang ya, demi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Ini yang dikenal juga sustainable agriculture, pertanian berkelanjutan. Sekarang dikenal seperti itu. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman yang lalu, yang buruk. Ini harus menjadi sebuah filosofis Anda di dalam membangun negeri ini. Pertanian itu jangan terlalu dieksploitasi lahan ini, ya, jangan terlalu dieksploitasi manusianya, jangan terlalu dieksploitasi plasma nutfahnya dan sebagainya. Akan tetapi mari faktor-faktor keserasian daripada lingkungan untuk kehidupan kita dan plasma nutfah secara bersama-sama. Itu ini memerlukan wisdom, kebijaksanaan. Supaya Anda bisa bijaksana, Anda harus menjadi seorang yang wise, orang yang bijak. Untuk menjadi seorang yang bijak, pengetahuan Anda harus luas. Ya, berarti harus ada alternatif di dalam pembangunan itu tadi. Ini dua permasalahan ya yang mempunyai implementasi berbeda itu tadi ya, dua-duanya pasti ada kekurangan dan kelebihan di sini itu tadi. Itu pertanian yang mengejar target dan yang pertanian yang lebih berorientasi kepada lingkungan. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada cerita, yaitu dulu pada saat pertama namanya Green Revolution yang lalu sudah saya katakan di sini ya, itu revolusi hijau. Ini disampaikan oleh Norman Borlaug tahun 40-an sampai dengan tahun 60-an. 40-an dia mendeklarasikan, tahun 60-an sudah program itu hancur. Di Indonesia diadopsi dalam bentuk program BIMAS. Ya, dulu tahun 70-an. Ini zaman saya mahasiswa tahun 70-an itu. Sehingga saya terlibat sebagai mahasiswa pertanian pada saat itu untuk melakukan bimbingan massal pada petani ini tadi ya,
dengan mengintroduksi, memasukkan teknologi pertanian ini melalui panca usaha. Karena untuk menghasilkan tadi produk yang setinggi-tingginya, bibit unggul. Untuk menemukan bibit unggul itu tadi berarti memerlukan sebuah laboratorium sendiri kan. Itu terjadi ya, plant breeding berkembang itu tadi. Kemudian pengolahan tanah dengan benar. Nah, masuklah teknologi apa yang dinamakan teknologi mekanisasi pertanian. Ya, pertanian yang tadinya hanya dibajak dengan kerbau, dengan sapi, ada mesin masuk di sana. Pemupukannya tadinya hanya kotoran ternak, menjadi pemupukan fertilizer yang sifatnya zat kimia buatan petrokimia muncul. Ya, hama penyakit yang tadinya mempercayakan kepada kontrol alam, akhirnya masuk pestisida. Ya, irigasi tadi yang tak ada hujan dan sebagainya, maka buatlah cetak sawah-sawah baru untuk menghasilkan sistem irigasi yang lebih sesuai untuk kebutuhan tanaman itu tersendiri. Di Asia tahun 60-an dibentuk pada satu meledak yang namanya IRI, International Rice Research Institute di Filipina, ya. Itu tadi. Pernah ke Filipina? Ya, lihat sekali-kali ke sana, ya. Kalau lembaga riset tentang padi di Indonesia di mana? Sukamandi, ya. Sukamandi. Karena mau tidak mau itu menjadi sebuah pedoman, ya, untuk mendapatkan hasil setinggi-tingginya. Lah Indonesia itu berhasil dengan introduksi itu tadi, ya, Green Revolution, ya, seperti ini, bibit-bibit unggul, ya, pada karena unggul dia homogen, usianya sama, keseragaman sama, ya, tapi dia mempunyai kelemahan-kelemahan lain, ya. Unggul terhadap produksi kan biasanya, mungkin unggul terhadap usianya makin pendek. Yang tadinya dalam menjadi ganja, yang umur panjang menjadi umur pendek, ya. Nah, ini tadi yang saya katakan, ini contoh saya ambil di luar saja, ya. Nah, ini dengan Green Revolution seperti itu, jadi mekanisasi pertanian. Nah, pasti di situ ada sesuatu nilai yang tergeser. Selain masalah ekologisnya juga akan berubah, masalah sosial juga akan berubah. Paham ya? Tuh, yang dulu mungkin petani itu begitu tanam dengan bajak, ya, dengan cangkul, dengan kayak demikian, dia sudah tidak memerlukan banyak orang kan. Belum lagi panennya, tadinya dengan ketam. Saya masih ingat itu tahun segitu, tahun berapa, 70 berapa, saya kebetulan bimas di Ngawi, kota Ngawi, ya, saya di desa gitu kan. Waktu masih kepala desa itu biasanya punya lahan bengkok, tahu nak? Bengkok itu dia tidak digaji oleh pemerintah, tapi dikasih lahan selama dia menjabat. Biasanya seumur hidup dia jadi pejabat itu, tidak ada pemilihan. Kalau ada kematian baru pemilihan. Biasanya seumur hidup. Tanah bengkok itu luas 12 hektar kan. Ya, nah, tapi saya masih ingat itu kebetulan karena saya tidur di rumah kepala desa, gitu ya. Makanya dulu mahasiswa banyak yang kecantol dengan anak kepala desa, karena kepala desanya kaya, ya, pulang kawin dengan anak kepala desa. Ya, mahasiswa zaman itu nggak teruskan kuliah, sarjana muda sudah panggil Pak Insinyur. Nah, saya masih ingat begitu petani Pak Lurah itu panen, itu satu desa itu turun ke sawah, paham ya, tanpa dikomando panen kapan gitu. Jadi saya lihat penuh itu, semuanya ikut memanen.
Hanya kemudian ada petugas-petugas menjaga di pojok-pojok desa itu ya. Karena apa? Karena begitu dia keluar dari panen ditimbang di situ, paham? Kemudian mereka mendapat bagian, ngerti? Ini yang namanya bawon, sistem bawon, upahnya itu. Mungkin dari kata-kata bawaan gitu ya, dibawa yang dibawa, itu tergantung kondisi real di situ. Sosiologi pedesaan kan diperlukan ini, ya, di situ tadi. Tidak main-main itu. Nah, begitu kalau tidak ada itu, masyarakat yang mengharapkan itu sudah tidak ada lagi, kan ya. Ini orang Belanda ini pinter kayak begini ini. Sosiolognya pinter. Makanya dulu kan zaman Belanda itu sampai saya masih ingat ayah saya karena di pabrik karung masuk perkebunan gula, ya, itu tadi kalau biasanya habis giling, habis panen giling itu tadi pesta, ngerti nggak? Nah, sehingga masyarakatnya boleh datang di situ untuk pesta sebagai tanda syukur mungkin ya itu. Nah, itu kan pendekatan sosiologi ya untuk masyarakat. Nah, yang dengan masuknya teknologi kayak demikian, hal-hal yang kelihatannya itu sepele itu menjadi hilang, tergusur otomatis, ya, karena orang serba mesin, ngerti nggak? Ya, belum yang lain. Nah, ini sudah menggunakan sistem teknologi ini. Kalau yang seperti ini, saya melihat ini pestisida ya, penyemprotan menggunakan pesawat terbang itu. Saya melihat ini pada saat saya melihat perkebunan pisang di Halmahera, ya, itu hampir ada 3.000 hektar. Kalau tidak salah punya Ciputra pada saat itu, ya, saya ke sana dibiayai waktu itu sedang zamannya ISMI sedang naik daun ya. Saya kan pendiri pengurus ya. Jadi saya dibiayai ke sana melihat bagaimana menyemprot itu. Dan yang menyemprot itu bukan orang setempat, dia mendatangkan dari Australia. Ngerti nggak? Nah, berapa bulan semprot seret gitu. Ini sudah otomatis ya di negara-negara yang sudah maju. Anda bisa membayangkan kalau ini diterapkan di negara kita, ya kan agak sulit, karena ini untuk perkebunan besar, luas, itu. Nah, akibatnya apa? Muncullah kritik yang dulu oleh Rachel Carson, yaitu buku yang terkenal Silent Spring, ya, itu tahun 62-an. Tadi kan 40 muncul konsep itu, tahun 60 sudah menggoyang. Ya, itu. Yang mengungkapkan tentang kerusakan-kerusakan lingkungan hidup, binatang, manusia, khususnya akibat penggunaan pestisida, DDT. Ya, terhadap ternyata ada peristiwa, ada lalat yang tahan terhadap DDT. Sehingga harus ditingkatkan lagi. Kan itu menjadi bahaya ya. Fokus Silent Spring ini perubahan-perubahan tadi ya. Sehingga sekarang bagaimana kejadian-kejadian itu didekati dengan bijak ya, dengan mendekatan hal-hal yang sifatnya adalah lebih dalam tanda petik lebih manusiawi, lebih binatangi lah gitu ya. Apa ya kalau binatang, lebih natural lah, itu lebih enak ya. Lebih natural, jangan terlalu pepaksaan. Tadi konsep tadi dari awal yaitu mendekati hal-hal yang sifatnya adalah ramah lingkungan. Maka mau tidak mau ada 3 faktor utama yang perlu diperhatikan: faktor sosial, faktor lingkungan, faktor ekonomi. Paham ya? Nah, di atas itu, di atas ketiga ini yang menjadikan dalih adalah faktor politik yang disebut dengan political will,
keinginan politik, kemauan politik daripada penguasa. Penguasa kan sekarang di Indonesia kan ada dua kekuasaan, pusat dan daerah. Agar supaya terjadi sustainabilitas, keberlanjutan dari pertanian itu. Nah, oleh karena itu di sini terjadi overlay, tumpang tindih dengan menggeser itu tadi, ya. Nah, yang sustainable itu hanya sekitar ini, ya, tidak mungkin itu. Nah, kalau ekonomi yang selama ini ekonomi, lingkungan rusak, sosial rusak kan tadi. Nah, jadi sekarang sosialnya juga dipertimbangkan, lingkungan apanya dipertimbangkan, maka akan terjadi walaupun kecil akan tetapi mendapatkan input dari hasil pertaniannya kita itu tadi, mendapatkan keuntungan walaupun kecil tapi lumintu bahasa Jawanya, paham ya? Kalau bahasa agama istiqomah, mendapat terus. Walaupun istiqomah itu perbuatan ya. Apa yang saya terangkan tadi itu saya sudah lakukan ya tadi, baik menanam pisang, kentang, ya cabai, tanaman-tanaman lain ya. Bahkan saya masih ingat, saya mahasiswa saya S1, riset saya itu padi khusus. Itu hampir 2 tahun. Ya, saya riset tentang hamanya. Itu kan satu musim padi. Habis gitu saya pemupukannya. Habis begitu agronominya, jarak tanamnya. Nah, manajemennya sekarang adalah bagaimana memanage lahan itu tadi. Ya. Dari sebelum lahan ini tadi, berarti memanage lahan itu pemilihan. Paham ya? Baik lahan maupun klimat. Klimatnya itu harus dipilih, tidak bisa lahan itu dipaksakan. Ya. Contoh saja, lahan dipaksakan misalnya mau tanam, yang lalu saya tanam padi di lahan yang masam, nggak akan berhasil. Ia mungkin tumbuh, tapi produktivitasnya walau alam bisawab, ya belum tentu. Apalagi kalau itu nanam yang namanya legumi, apa namanya, soybean, ya bakterinya tidak tumbuh, tidak mau hidup, bintil akarnya, ya. Sehingga fiksasi nitrogen tidak terjadi. Hasilnya, itu lahan tuh harus betul-betul diperhatikan itu, dimanage, tidak bisa. Kemudian lahan gambut, misalnya di Kalimantan atau di Sumatera, kemudian dieksploitasi dengan pengolahan seperti lahan pertanian di Jawa kayak demikian, rusak. Ya, karena itu lahan organik begitu terbuka dan sebagainya rusak, itu sudah lain. Klimat juga begitu, karena kita tidak bisa melakukan apa ya, eksploitasi terhadap tanaman itu juga. Saya dulu, karena saya disertasi saya adalah pada apel, itu tadi ada seorang profesor dari UGM mencoba, dia ahli agronomi, bukan berarti tidak tahu, dia tahu, hanya dia akan mencoba tanaman apel itu ditanam bukan di dataran tinggi tapi di dataran rendah di Jogja tadi. Iya, mungkin tumbuh, akan tetapi untuk produksi tidak mungkin. Sama dengan kentang, kalau di Eropa dataran rendah sudah tumbuh dan berhasil, ya, karena suhu memerlukan, sehingga harus ada peta, ngerti nggak ini? Pemetaan. Kalau peta lahan sudah ada, ya, itu kesesuaian. Makanya ada klasifikasi tanah kan, itu sudah ada, itu sudah, ini sangat kuat sekali. Dulu zaman saya itu orang tanah itu paling banyak dapat proyek, ya, dari pemerintah. Nah, tapi peta klimat untuk kesesuaian lahan itu tadi ini
mungkin ini masukan juga untuk Departemen Pertanian, itu harusnya ada pemetaan, tidak bisa dipaksakan satu lahan itu tadi tempat itu. Kemudian manajemen komoditas pilihan, ini tidak gampang. Kalau kita sudah mengintroduksi sebuah komoditas di dalam suatu kawasan, kesesuaian, bagaimana memanagenya itu? Tidak dilepaskan. Kalau di negara-negara yang sudah maju, insya Allah kontrolnya ketat ya. Itu. Tapi di kita kan sulit. Itu. Nggak bisa. Manajemen tadi. Karena apa? Begitu sudah dipilih, mulai dari pembibitan sampai on farm, berarti di lapangan sampai dengan pasca panennya, ini harus dimanage benar. Ya, baik itu kualitasnya, ya, keunggulannya dan sebagainya harus. Pemerintah tuh maunya apa sih? Itu ya. Karena mau tidak mau petani kita itu petani kecil. Kalau pemerintah tidak langsung turun tangan, ini akan berat. Ya. Baik pengadaan maupun hasil yang akan dikeluarkan itu. Yang lalu kan pernah demo petani-petani tebu karena turun penghasilannya karena mendatangkan gula dari luar. Nah, ini kebijakan-kebijakan makro yang tidak bisa tersentuh. Nah, itu manajemen masa depan kita ya. Nah, ini manajemen yang sifatnya lahan. Saya berikan contoh-contoh ya. Ini eksploitasi lahan yang merusak lingkungan, Anda bisa melihat, Anda datang ke Batu saja bisa lihat. Banyak ya. Seingat saya kalau Anda belajar dari sini ke Cangar, ya hutan sudah jauh. Padahal saya dulu masih dosen saja, awal-awal saya masih muda dulu, sekarang kan sudah tua ya. Kalau praktikum mahasiswa itu ke lahan saya dan sebagai hanya pinggir jalan saja sudah hutan. Paham ya? Nah itu hutannya kan kenapa? Tergerus, tereduksi oleh hajat untuk pertanian itu. Nah, yang membuka lahan pertanian itu siapa? Apa petaninya di situ? Bukan, itu petani berdasi. Nggak tahu walau alam orangnya di mana ya, karena dia memberi modal, ngerti nggak? Buka pertanian kentang di situ, sayur mayur di situ, kan perlu berhektar-hektar. Ya, ada kebijakan. Ini masih kehutanan itu punyanya, miliknya kehutanan. Pernah ada reboisasi kembali, ditanamin kembali, tak petaninya. Oke kita tanamin, so, waktu ditanamin, besoknya dicabutin, ceklek, masa tahu? Pak mati tanamannya pak, katanya. Selesai. Itu masalah sosial. Nggak gampang, ngerti nggak? Ya mungkin tidak terang-terangan, tapi sambil lewat sedikit saja, akarnya kan mati. Nah, ini sudah terjadi kayak begini, ini mau diapakan? Ya, Anda bisa melihat. Ini, jadi kalau kemudian banyak longsor dan sebagainya itu, ya sudah resiko penumpang. Kau yang memulai, kau yang mengakhirin. Kau yang merusak, kau yang merasakan, kan begitu. Sementara mereka pemiliknya tadi mungkin di hotel-hotel, tapi yang korban ada petani kecil di bawah, buruh tani. Ini satu contoh. Ini saya riset sendiri, lahan kentang di Ranupane, kaki Gunung Semeru. Ya, karena saya menanam kentang di sana. Anda bisa lihat, hampir kemiringan 45 derajat. Ya, ini kan longsor. Padahal tanaman-tanaman yang tidak bisa menyangga, ngerti nggak? Merusakkan lahan ini tadi. Tapi mau diapakan? Ini lahan kehutanan. Ya, mengawasinya gimana? Kalau tidak ada political will pemerintah, ya rusak. Makanya sekarang masuk kehutanan, masuk di dalam lingkungan hidup kan sekarang dijadikan satu ya. Itu tadi. Sayangnya menterinya perempuan, harusnya menterinya laki-laki. Menterinya laki-laki kecil kayak Pak Ika, jadi bisa kemana-mana kan gitu ya. Menteri perempuan, maaf ya,
agak sedikit subur gitu ya. Jadi tidak bisa lari kemana-mana, berat kan. Harus dilihat kebijakannya, reboisasi kembali gimana. Nah ini mungkin sistem trust sharing yang baik. Kalau tidak salah ini pendekatan di Bali sudah bagus. Mereka orang Bali dengan sistem apa namanya itu? Subak. Itu bagus sekali. Pertaniannya, budayanya masuk dan agamanya. Karena mereka percaya kepada penguasa. Ya, dipertahankan dengan sistem transparan. Dan Inggris kan menjadi promosi internasional kan? Itu tadi. Mereka pertahankan naturalnya itu tadi. Nah, sekarang mungkin kesadaran masyarakat sudah maju ya di perkotaan, di negara-negara yang sudah maju, Jepang dan sebagainya, atap-atap itu sudah mulai digunakan untuk pertanian. Ya, itu tadi. Ini Anda tadi kalau berbicara pertanian jangan berbicara sawah. Saya melihat kayak demikian itu kadang-kadang atap genting itu mau saya tanamin apa gitu loh ya. Loh itu kan luas. Jadi Amerika sudah mulai untuk peternakan dan sebagainya ya. Itu kesadaran itu selain penghijauan juga untuk lingkungan kan itu. Nah apalagi dengan sistem seperti ini Anda bisa lihat. Buat masukkan konsep-konsep ini saja kalian pegang konsep ini. Kamu membuat sebuah bisnis seperti ini, betul-betul terpelihara dan sebagainya, masuk itu di hotel-hotel dan sebagainya. Sudah bisnis, bukan main ini. Ya, bisa menghidupin orang. Jadi, lapangan kerja apa Pak Ika? Banyak terbuka. Hanya punya gagasan enggak Anda? Punya keinginan atau enggak? Ada anak yang hanya duleki komputer nganggur pendapatannya income-nya ratusan juta. Sementara profesor nunggu bayaran hanya 8 juta. PNS. Ya kayak begini ini. Ya. Masukkan konsep itu. Hotel-hotel berbintang itu senang mereka. Coba dijadikan selain itu menjadikan suatu income penghasilan. Bayangkan kalau di perhotelan itu tadi, di situ ada cabai, di situ ada tomat, itu kan mengurangi biaya pengeluaran untuk keluar ya. Itu dimasukkan. Selain mungkin untuk rekreasi, ada edukatif di situ. Nah, Anda bisa melihat di negara-negara yang sudah maju seperti ini, ya. Ini peluang-peluang selain di rumah kaca. Seperti ini tadi ya yang kita bisa lihat. Ini yang saya maksud tadi itu perusahaannya si orang Korea, mahasiswa saya datang ke situ seperti itu. Anda bisa lihat di sana ya. Saya minta 1 biji saja cabai hasilnya, enggak boleh. Ya. Nah, sehingga ketahanan pangan kita itu mulai aneka ragam sumber daya hayati ini. Ada padinya, ada ganyongnya, ada sagunya mungkin. Ya, ini ganyong tadi hasilnya kan ini ya, sagunya ini. Nah, ini harusnya menjadi sebuah perhatian. Jangan kemudian orang Papua mencetak lahan di Papua, lahan sawah. Ya, mereka sukanya makan sagu. Sukanya makan adalah ubi-ubian. Harusnya teknologinya adalah masuk ke sana adalah bibit ubi-ubian yang unggul ke sana. Bukan padi dimasukkan. Begitu dia tahu enaknya rasanya beras, dia menunggu. Harga beras naik. Mahal. Ngerti nggak? Ini kebijakan, makanya itu tadi kebijakan political will nasional itu tidak bisa sifatnya kontinental, akan tetapi island ecosystem itu kepulauan berdasarkan kebiasaan masyarakatnya. Ini harus menjadi sebuah kebijakan itu. Sehingga di sana proyek di sana jangan berproyek tentang mencetak lahan sawah dong. Ya, keliru itu tadi. Ini harusnya
digalakkan. Nah, di dalam bidang Anda sekarang teknologi hayati pengendalian hama penyakit, ya, itu harus betul-betul diperhatikan. Walaupun ini masih dalam tatapan teori, tapi riset-riset tentang ini sudah banyak oleh kakak-kakak kalian, ya, senior-senior kalian. Nah, bidang saya khususnya adalah teknologi hayati mikorrhiza dalam pemupukan. Saya sudah punya teknologi itu, ya. Tapi tadi itu Anda bisa melihat dengan adanya ini kan akar jadi luas karena miselium jamur, sehingga daya absorpsi terhadap hara khususnya fosfor akan semakin tinggi sehingga produktivitas meningkat tanpa harus dikasih pupuk dari luar, ngerti enggak? Itu tadi. Nah, sudah ada teknologinya di Fakultas Pertanian ini. Yang masukkan di sini saya mendapatkan dulu dari UPLB, dari Filipina, paham ya? Ya, saya studi biotek tentang mikorrhiza itu hampir 25 tahun saya riset ini, ya. Tapi siapa yang meneruskan? Silakan. Itu tadi. Nah, ini fabrikasi besar-besaran, belum ada fabriknya. Nah, irigasi tetes misalnya tadi, belum ada kan? Itu. Bagaimana antara kebutuhan akar tadi itu bisa meneteskan air secara efisien, terutama pada lahan-lahan yang kekurangan air. Itu tadi belum ada, ya. Itu harusnya dipikirkan. Apalagi teknologi irigasi kabut, kan belum pernah ada ini. Nah, coba Anda seandainya bisa membayangkan Anda menanam kentang di dataran tinggi pada musim kemarau, paham ya? Biasanya tanam kentang pada waktu musim penghujan. Kenapa? Tak ada hujan. Karena tidak ada irigasi. Ya, akibatnya apa? Penyakit muncul. Ya, itu ptora, hancur biasanya. Paham ya? Jadi cepet-cepetan. Nah, kalau bisa diganti sekarang, tanam kentang pada waktu musim kemarau, banyak kabut. Kabutnya ditangkap. Paham ya? Kemudian disimpan menjadi irigasi, kan tetes kabut itu kalau ditangkap kan terjadi tetesan-tetesan embun kan, kemudian disimpan, itu untuk nyiram. Teknologi ini kan sederhana, tapi siapa mau riset? Halo? Banyak. Jadi pertanian sudah tidak pakai cetok lagi. Ya, itu tadi. Yang harapannya ini adalah petani sebagai manajer di lahannya itu. Karena sebagai manajer ya gaya dia. Ya. Ya, itu silakan mencoba jadi petani berdasi di Indonesia. Oke. Nah, itu yang namanya integrated, itu seperti itu. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Ya, yang keras ya. Masuk YouTube kok ini pertanyaannya nih. Yang keras, supaya pertanyaannya jelas. Tadi Pak mengenai pertanian ini kan tujuannya berlanjut Pak. Nah tapi berlanjut sendiri itu yang bagaimana Pak? Kalau mengingat sindrom produksi Pak, yang kita kejar itu adalah produksi. Apakah keberlanjutan hanya berdasarkan produksi? Kalau berdasarkan produksi, apakah nanti tidak kembali ke eksploitasi Pak? Seperti itu. Udah. Kalau Anda mengenal istilah berlanjut, istilahnya itu pasti berbeda dengan pertanian tadi, green revolution tadi ya. Produksinya tidak akan setinggi itu. Itu tinggi hasilnya. Ya, akan tetapi tidak bisa berlanjut. Satu contoh. Zaman saya dulu saya mengintroduksikan PB5, PB8. Mahasiswa saya. Itu baru pertama kali. Ya, tahun 80-an Indonesia menjadi swasembada pangan. Pak Harto itu naik di Asia Tenggara, ya, negara-negara lain belajar ke IPB, paham ya? Malaysia belajar ke sini,
Itu tadi. Tahu-tahu apa? Meledak, itu yang namanya penyakit kresek. Ya, itu Xanthomonas oryzae. Dua-duanya hancur. Paham ya? Dikatakan kresek karena bunyinya kalau angin kresek daunnya itu loh. Menjadi mengering ya. Itu tadi. Hancur. Tidak berlanjut pertaniannya. Padahal hasilnya itu waktu itu didengungkan adalah 10 ton sampai dengan 15 ton per hektar. Padi biasa hanya 2 ton per hektar. Sehingga diintroduksi oleh Pak Harto, oleh orde baru itu tadi, seluruh tanaman padi harus ganti. Karena swasembada pangan, tidak boleh menanam tanaman-tanaman padi yang tidak diinstruksikan. Kalau petaninya tidak mau, ya sudah. Karena political will dianggap anti pembangunan, ngerti nggak? Ada risiko di situ. Berat. Itu ya. Contoh terakhir, karena meledaknya hama dan penyakit dasar-dasatan, maka waktu itu saya masih ingat Presiden Pak Harto itu menarik hampir 50 jenis pestisida dari peredaran. Karena terjadinya resistensi terhadap pestisida. Paham ya? Nah, karena muncul itu namanya ras-ras baru yang berbahaya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita? Ya, kita tidak terlalu tinggilah, akan tetapi tadi lumintu ya, tetap konsisten kita menghasilkan, hidup berdampingan dengan wereng ya, dengan Xanthomonas. Tapi kamu jangan gerusak lo ya, gitu. Dengan belalang yang kemarin meledak lagi, gak usah panik, habis gitu hilang lagi kok itu, ya, paham? Ya. Iya, silakan. Terus itu tadi kan juga ada tantangan mengenai turunnya moral, Pak. Nah, di situ kan ada hubungan tadi bagaimana sih kita manusia di Indonesia ini supaya mau untuk yang domintu tadi, Pak. Nah, karena penurunan moral gimana, Pak ya? Caranya supaya manusia itu mau seperti itu, Pak. Jadi tidak serakah gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Iya, petani itu satu contoh ya. Petani itu pendidikannya rendah ya, rata-rata SD ke bawah, ngerti nggak? Kalau membayangkan petani itu jangan kayak kalian SD ke bawah, ya. Lah gurunya mereka di mana? Di lahan. Sekolahnya mereka di mana? Di lahan. Dari kecil sampai tua, sehingga dia dapat pengetahuan, ngerti nggak? Nah, caranya bagaimana? Kalau supaya mental kayak demikian, mereka tidak bisa digurui. Caranya apa? Dengan percontohan. Itu Pak Ika bisa ngomong begitu karena saya pelaku. Waktu mahasiswa S1 dulu. Ya tahun 70-an itu. Makanya ada namanya demo plot. Tahu? Misalnya pemupukan. Itu padi dikasih dengan dosis tertentu, jarak tanam tertentu, saja sudah. Sekian, terus begitu tanaman kita itu bagus, petani akan datang. Ngerti nggak? Loh, itu tanaman apa? Apa jenis apa ta Mas? Gitu ya. Dikasih apa dah? Kok bisa kayak begitu? Sungguhan. Kok bisa malainya begitu? Nah, petani, oh mau Bapak? Oh ya mau saya. Ngerti nggak? Baru untuk pertama kali itu dikasih gratis. Namanya promosi ya. Itu. Nah, dulu begitu. Setelah mereka itu mengikuti pemerintah berjalan dan kemudian mereka menjadi pesticide minded, ketergantungan kepada fertilizer minded, bibit minded, pemerintah kedodoran. Pestisida sulit, ya, pupuk sulit, bibit tidak ada. Artinya apa? Konsistensi pemerintah. Political pemerintahnya sudah berubah karena ganti pemerintahan ya. Harusnya tidak terjadi. Republik kita itu konyolnya di situ. Ganti presiden, ganti kebijakan. Harusnya tidak terjadi. Ya. Itu tadi. Kebijakan yang berbau makro dan menentukan harkat hidup banyak, harusnya ada peraturan yang tidak boleh merubah. Harusnya. Satu contoh misalnya tentang tata ruang. Tata ruang kalau Jawa
itu dijadikan menjadi lahan pertanian, itu harus kapan itu harus menjadi suatu kebijakan makro, nggak boleh berubah, ngerti nggak? Ya, ganti presiden, ganti polisi, karena hanya 5 tahun, oleh opo aku, iya, apalagi partainya berbeda, nggak kanggo partai satu mencolot partai lainnya, nggak karu-karuan. Ini generasi kamu, betul kan? Saya sudah lewat. Oke, mudah-mudahan kuliah dengan saya ini tadi bisa menambah keluasan asana pengetahuan Anda ya, tidak menjadi mahasiswa yang kuper. Oke, selamat studi. Salam.